Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, video ini akan belajar tentang syarah ya, penjelasan pada kitab Tuhfatul Atfal ya. Mari kita terjemahkan dulu nih kata-katanya. Arti kata minhah ya, minhah di situ. Dan saya turunin dulu. Minhatun pemberian. Minhatu dzil jalali. Di sini bisa diartikan beasiswa. Minhah ya. Minhatun dirasiyatun beasiswa. Beasiswa. Kalau minhatu dzil jalal, beasiswa yang memiliki keluhuran. Fi syarhi, di dalam menjelaskan kitab Tuhfatil Atfal. Apa itu artinya tuhfa? Mari kita tulis. Tuhfatil Atfal artinya adalah hadiah. Hadiah juga. Masya Allah. Persembahan buat santri ya. Sesuatu yang amat berharga nih buat santri, buat anak-anak. Minhatu dzil jalal fi syarhi Tuhfatil Atfal. Hadiah, anggap aja hadiah juga. Hadiah yang memiliki keutamaan. Jadi kalau kita mempelajari buku ini ya, nanti kita akan mendapatkan banyak bonus. Yang mana bonus itu menjelaskan tentang kitab Tuhfatil Atfal, yang artinya adalah hadiah yang berharga untuk santri. Yang mana kitab ini berisi tentang buku-buku tajwid teman-teman semua. Yang menyusun ini adalah seorang ulama yang alim sekali. Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba'. Syekhul Qurra, syekhnya para qari ya. Wal maqari al-misriyah, dan tempat-tempat yang dijadikan untuk mendidik qari di Mesir sana, sabiqon di masa lalu. Ya, sabiqon di masa lalu. Wal mutawaffa sanata, dan beliau meninggal, dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada tahun 1376 Hijriah. Kalau sekarang 1004 ya. Berarti ya udah hampir 150 tahunan lebih ya. I'tana bihi ini diurus dan dita'liq, dikasih penjelasan oleh Abu Muhammad Ashraf ibni Abdul Maqsud. Mohon maaf saya belum kenal beliau. Minhatu dzil jalal fi syarhi Tuhfatil Atfal. Ini Masya Allah. Muqaddimah Mu'tani. Berikut adalah catatan dari Ustadz atau Syekh yang telah memberikan komentar ataupun catatan ya, mentahqiq, yang berhati-hati betul nanti di dalam menjelaskan syarah dari kitab ini. Kan ini karangannya dari Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba', dan beliau Syekh siapa tadi namanya? Syekh Abu Muhammad Ashraf ibni Abdul Maqsud ini memberikan catatan dan tambahan-tambahan nantinya di buku ini. Dan inilah sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba pahami ya sambutan dari muhaqqiq atau Mu'tani. Saya sendiri masih belum bisa menerjemahkan Mu'tani di sini apa ya. Namun kita coba langsung saja. Anggap aja Mu'tani itu yang komentator atau yang sekaligus memberikan tambahan-tambahan nanti pada penjelasan. Innal hamda lillah. Sesungguhnya pujian itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memuji Allah, wa nasta'inuhu, dan minta pertolongan kepada Allah, wa nastaghfiruhu, dan minta ampun pada Allah, wa na'udzu billahi, dan kita minta pertolongan, perlindungan kepada Allah, min syururi anfusina, dari semua kealfaan diri kita. Syurur, kejelekan. Saya menerjemahkan kealfaan. Wasayyiati a'malina, dan cacat amal kita. Sayyi itu yang salah ya, atau yang jelek. Man yahdihillahu, barang siapa yang Allah beri petunjuk. Ada manusia diberikan petunjuk oleh Allah.
fala mudilla lahu, maka dia kondisinya tidak tersesat. Paham berarti. Wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan Allah, fala hadiya lahu, maka baginya tidak ada petunjuk. Dia tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Na'udzubillah. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarika lahu, Allah saja Tuhanku dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa hadza syarhun min asy-syuruhil muhimmah li manzumatit tajwid al-farid al-musammati bi tuhfatil atfal lil 'allamah al-jamzuri, nuqaddimuhu lil muslimina fi masyariqil ardi wa magharibiha fi waqtin hamin fihi ajwahu ma yakununa li ta'allumil Qur'an wa tilawatihi wa tajwidihi wa tatabburihi. Ini merupakan penjelasan dari banyak-banyak penjelasan yang sangat penting yang berisi tentang materi nazom-nazom, yang menjelaskan nazom itu berisi tentang ilmu tajwid yang sangat berharga sekali ya. Farid itu berharga, yang namanya buku ini, syarah ini dinamai dengan nama Tuhfatul Atfal. Syarah Tuhfatul Atfal, yang mana Tuhfatul Atfal sendiri disusun oleh Syekh Al-Jamzuri. Maksudnya buku yang akan kita baca ini merupakan syarahnya. Syarah yang cukup penting ya. Nuqaddimuhu, kami persembahkan untuk kaum muslimin fi masyariqil ardi ma magharibiha, baik yang ada di belahan timur maupun di belahan barat bumi, fi waqtin ham, di waktu yang cukup urgen, fihi ajwahu ma yakunu li ta'allumil Qur'an, yang mana pada waktu itu ada waktu yang cukup luas bagi kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, tajwidnya dan tadabburnya. Maka inilah yang melatar belakangnya. Mudah-mudahan tentunya syarah ini sangat bermanfaat ya. Karena yang mengarang kitab Minha ini juga merupakan orang yang alim, yang menjadi Syekhul Qurra dan Maqari di Mesir ya. Makro-makro yang ada di Mesir ya, tempat untuk belajar Al-Quran. Oke, ini yang melatar belakangi. Karena kenapa beliau mengambil buku ini untuk beliau jelaskan, beliau tambahi penjelasannya. Karena buku ini penting sekali ikhwah. Dan beliau persembahkan buku ini di masa itu ya, di masa itu merupakan masa yang cukup luas sekali bagi kaum muslimin, baik yang ada di bumi maupun barat, untuk mempelajari kitab Tuhfatul Atfal. Mungkin beliau tahu ya, masa itu kitab Tuhfatul Atfal itu sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, sehingga beliau ngambil syarahnya, ngambil syarahnya Minha aja untuk kasih tambahan-tambahan dan penjelasan nanti. Baik. Wan nadhiru ila ayyamina hadhihi yaran nasu qad zadu fi ta'allumil Qur'an wal amali bihi. Kalau kita mau untuk meneliti dan menganalisa di era kita saat ini, di era beliau, kita menyaksikan manusia qad zuhud itu menghindar dari belajar Al-Quran dan menghindar untuk mengamalkannya. Padahal beliau wawu di sini adalah wawu ma'iyah ya. Wawu yang membedakan antara kondisi yang di saat ini terjadi dengan saat lalu. Rahimallah, maha rahmat Allah, zamanan, suatu masa, ada suatu masa, kana fihin nas, ada satu masa di mana orang-orang pada saat itu yahrusuna asyaddal hirsi ala ta'limi abnaihim wa banatihim kitab Allah. Benar-benar menjaga betul dengan penjagaan yang cukup kuat, anak-anaknya itu diajari cara membaca Al-Quran, diajari kitab Allah Subhanahu wa taala, tadabburnya, tajwidnya, tilawahnya.
Yahrisun jiddan jiddan. Haraso sendiri itu diartikan jaga, jaganya itu keliling. Jadi ya benar-benar full time ya. Ada satu masa di mana seluruh masyarakatnya di situ betul-betul menjaga betul ini, dikawal betul pendidikan kitab Allah kepada anak dan putra putrinya. Balkanu yuwaqifuna al-awqafa li bina'il madarsi li ta'alimil Qur'an was sunnah. Bahkan mereka mewakafkan bangunan-bangunan mereka untuk dibangun sekolah-sekolah yang di situ diajarkan cara membaca Al-Qur'an dan sunnah. Wa kana ad-dafi'u lahumul ikhlas was-sidqu fi ayyakunu muslimina haqqan. Adapun yang mendorong, yang memotivasi mereka sampai-sampai ikhlas dan benar-benar tulus, serius ya. Saya tadi menemukan kata sidq itu jujur, sungguh-sungguh ya, tulus ya, ikhlas, tulus, sungguh-sungguh betul. Fi ayyakunu, agar mereka semua menjadi orang muslim yang benar-benar sempurna. Haqqan. Jadi itu yang memotivasi mereka, kenapa mereka menjaga betul, mengawal betul pendidikan anaknya, sampai-sampai mau mewakafkan itu harta benda, tentunya tanah di sini ya, rumah, untuk dijadikan sebagai tempat sekolah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, berikut ini salah satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang orientalis Jerman. Namanya Sigrid Hunka. Mungkin namanya Sigrid Hunka. Tu'akidu hadha surat as-sadiqah al-masyriqata lil muslimin fil madhi al-qarib. Ini seorang orientalis loh yang ngomong ini. Beliau menguatkan gambaran yang terjadi tersebut yang ada di era masa lalu yang tidak lama dari ini. Indama aqadat muqaranatan bainal muslimin wal gharbi fil qurun min at-tasi' ila tsani asyar. Nah, masa kejadian daripada di mana kaum muslimin cukup menjaga itu adalah pada abad ke-9 sampai abad ke-12 ya. Di saat itu ya, Ibu Sigrid ini mengikuti sebuah kegiatan dan di situ diadakan kegiatan perbandingan antara kaum muslim dengan kaum barat pada masa abad ke-9 dan ke-12. Membandingkan kondisi kaum muslim dan kaum barat di masa abad ke-9 dan ke-12. Nggak tahu ya apakah Masehi atau Hijri. Mau Masehi. Nah, seperti ini ungkapan dari beliau. Lau aradna dalilan akhara ala madal hawiyatil amiqati allati kanat tufassilu syirqa anil gharb lakafana an na'rifa anna nisbata 95% على الأقل من سكان الغرب في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة وبينما كان شارل الأكبر يجد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة وفي الأدرة يندر بين الكهنة من يستطيع مسك القلم لدرجة أنه عام 1291 ميلادية لم يكن في دير القدس جالينوس. Kalau kita ingin sebuah argumentasi yang lainnya, argumentasi yang menunjukkan di mana masa yang memisahkan antara timur dan barat, cukuplah bagi kita untuk mengetahui sebuah sensus kala itu, nisbah ya.
nisbah adanya prosentase hampir 90%, kurang lebih segituan, dari penduduk yang ada di barat pada masa ke-9 fil qurun at-tasi', 9 al-ashir 10, pada abad ke-11 12 ats-tsani asyar, kanu kondisi orang-orang barat itu la yastati'una al-qira'ata wal kitabah. La, ini pakai la ya, tidak bisa menulis dan nggak bisa membaca. Wa bainama kana Syarul Akbar, ini mungkin nama orang ya, karena saya cari di kamus Syarul Akbar itu nggak ada Syarul Akbar, mungkin nama orang ini. Dan di saat yang sama seseorang yang bernama Syarul Akbar yujhidu nafsahu, dia sedang berusaha fi syaikhukhatihi, di masa tuanya, li ta'allumil qiraati wal kitabah, itu masih belajar membaca dan menulis. Wa bainama umara'ul gharbi, sedangkan para pemimpin orang barat ya'tarifuna bi'ajzihim, diakui atau diketahui lah atas keterbatasan mereka dalam membaca dan menulis. Wafil Adirah, ini nama daerah kayaknya ya. Wafil Adirah Al-Quds, wafil Adirah di biara ya. Kalau kita lihat di kamus itu biara ya. Oke, kita anggap aja ini biara. Yanduru bainal kahnati, kita coba buka kamusnya. Wafil Adirah, dan di biara-biara yanduru, ini jarang ya. Yang dulu itu diartikan di sini tadi nadaro, artinya nadaro itu adalah jarang-jarang. Ada kita temukan para seorang biarawan atau dukun yang bisa memegang pulpen, megangnya saja itu. Lidaro, jadi dalam suatu level di mana annahu am, pada tahun 1291 lam yakun fi dairil qudsi, di biara daerah Al-Quds sana. Jalinus berarti mungkin daerah Allahumma shalli ala Muhammad, masih daerah Palestina. ST Galen min kahnatin war robani man yastati'u halal khit. Belum diketahui siapa yang mampu untuk mengalirkan tinta. Bainama kana hadza kulluha yahdutsu fil gharab, ketika ini terjadi di dunia barat, kanat alafu muallifati minal madarisi fil qura wal mudun tastaqbilu malayinal banina wal banat yajlisuna ala sujadihim as-saghir yaktubuna bihibrin yamilin ila suwad fawqa alwahihim al-hashbiyah. Di saat yang bersamaan yang terjadi di kaum muslimin itu ada ribuan karangan ya. Kanat alafun muallifatun minal madaris fil qura, di desa wal mudun, dan kota-kota, tastaqbiluna malayinal banin wal banat, telah menyambut jutaan itu anak-anak laki-laki perempuan yang belajar duduk ala sujadim, di tempat duduknya ya, dan mereka masih kecil. Yaktubuna bihibrin yamin, dan mereka menulis dengan tinta ila sawad, berwarna merah, fauqa alwahim al-hashbiyah, di papan-papan mereka yang terbuat dari kayu. Wa yaqra'una, mereka membaca, habis menulis apa yang dijelaskan, misalnya begitu ya kalau gambarannya. Ini anak kecil loh itu. Setelah mereka menulis, kemudian baru mereka membaca potongan maqati'a minal Qur'an hatta yajiduha, sampai mereka menghentikan pembelajaran itu, materi itu, potongan itu, sampai mereka paham. Kalau belum paham, lanjut lagi. Yujawiduna dzalika ma'an, memperbagus bacaan dan tulisannya sekaligus. Bilahnin jamil, dengan sebuah logat yang indah. Andhari qalbin, di luar kepala. Thumma yataqaddamuna khatwatan talwal ukhra fil mabadi'i liqawaidil lughah. Sampai akhirnya mereka mampu yuqaddimuna, mempresentasikannya, menjelaskannya misalnya, pokoknya itu yang mampu lah. Mereka masuk kepada langkah berikutnya, yaitu mempelajari dasar-dasar kaidah bahasa Arab.
Wa kana ad-dafi'u ila hadza. Adapun yang memotivasi gerakan ini, wa raghbatuhum, cinta mereka, as-sadiqah, yang tulus, yang sungguh-sungguh, fi ayyakunu muslimina haqqan, agar mereka berharap menjadi orang muslim yang hak, yang benar, yang oke, yang mantul ya. Kama yajibu ayyakuna al-muslimu, sebagaimana itu merupakan kewajiban dari seorang muslim. Falam yujbiruhum ahadun ala dzalik, dan tidak ada seorang pun yang sampai maksa mereka, itu tidak ada, itu ketulusan hati mereka sendiri. Bal indafa'u ilaihi an raghbatin wa iman, bahkan itu semua dilakukan, yang menjadi motivasi adalah cinta dan iman. Lianna min wajibi kulli muslimin ay yaqra'al Qur'an, karena di antara bagian dari kewajiban orang muslim adalah membaca Al-Qur'an itu sendiri, teman-teman sekalian. Nah, jadi ini orientalis bukan berpikir ya, menyampaikan sebuah fakta. Di abad 9, 10, 11, 12 itu orang muslim sudah biasa untuk menulis dan membaca, bahkan mempelajari kaidah bahasa Arabnya, nahwu, shorof, balaghah dan seterusnya. Di saat yang sama kala itu di Quds, ya, di sebuah biara, rahib-rahibnya sendiri, pendeta-pendetanya itu masih dalam proses belajar. Bahkan itu jarang di antara mereka yang ngerti tulisan. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan gak terjadi di kaum muslimin, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Karena ada cinta tadi, teman-teman, dorongan cinta, dorongan iman, dan memang kewajiban daripada orang muslim untuk membaca Al-Quran. Baik, itulah yang mendasari kenapa siapa tadi namanya? Abu Muhammad Ashraf tadi itu meyakinkan kita bahwa kondisi kita itu kok kayaknya beda dengan kondisi awal-awal kaum Islam, umat Islam pada abad ke-9. Oke. Sedangkan begini, teman-teman sekalian, kita lihat nanti tulisan ini kapan ya. Enggak ada penjelasannya. Di Ismailiyah fi wahid min syahri Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, tahun berapa nih? Dari Maktabah Adwa ini 97 loh. Zaman itu ya, Masya Allah. Mari kita lanjut ya. Itu saya masih belum mondok kayaknya. Oke, kita lanjut. Walamma kana Syekh wal Alamatu Ali Muhammadun الضباع شيخ القراء والمقارئ المصرية سابقا قد شرح هذا المنظومة المفيدة في أحكام التلاوة بشرح عظيم الفوائد ولم يعد طبع هذا الشرح منذ نصف القرن رأيت من الخير لي ولأخواني أن أقوم بنشره ليستفيدوا منه في تعلم وتعليم أحكام التلاوة بيسر وسهولة وإتقان. Dan di saat Syekh Al-Alim Allamah Syekh Ali Muhammad Ad-Dabba', yang kala itu menjadi syekhnya para qari dan tempat-tempat pembelajaran Al-Quran di Mesir, yang mana beliau telah menyusun sebuah buku, menyusun sebuah buku yang menjelaskan kitab Tughfah ini, yang berisi tentang materi-materi hukum tajwid, yang syarahnya Masya Allah luar biasa faedahnya. Dan belum ada satu cetakan pun yang mencetaknya dari pertengahan abad itu. Maka kami berpendapat, wah ini bagus nih. Saya dengan teman-teman saya akhirnya setuju untuk menerbitkannya, agar ini berfaedah di dalam mengajarkan pembelajaran tilawah dengan gampang, mudah, dan mantap, itqon gitu.
Wa hadha wa qad i'tamadtu fi hadhihi at-tab'ati ala nuskhati allati tab'atu ala nuskhati allati tab'at bi matba'ati dari ta'lif ala nafaqatil ittihadil am li jama'atil qura bi Misr. Dan berdasarkan cetakan ini ya, yang dicetak di Darut Ta'lif, itu semuanya merupakan infak ya, dari persatuan para qori-qori di Mesir. Faqumtu bi dhabtiha, dan aku mencoba untuk mendapatkannya, memberikan harokat dan lain sebagainya. Wa tansiqiha, dan menyusunnya, wa taqsimiha, dan membaginya li thalathati abwabin wa khatimatin, 3 bab sekaligus dengan 1 penutup. Fi 12 darsan, di 12 pelajaran. Wa amila ba'dil awanin wa amila ba'dil anawin, dan kita coba susun beberapa judul litawdih wa tashil, untuk menjelaskan dan memudahkan. Mungkin di kitab aslinya mungkin tidak ada bab-babnya ya. Jadi di situ beliau kasih harokat, disusun dengan baik, dibagi-bagi materinya menjadi 3 bab sekaligus ada penutupnya, tersusun di dalam 12 pelajaran dan diberi judul-judul di situ. Kama allaqat bi ba'di ta'liqatil muhimmah, sebagaimana dilakukan di buku-buku ta'liqat. Apa sih ta'liqat itu? Kayak footnote begitu loh, Bang. Wadahtu syawahid al-ayat min al-mushaf, dan aku jelaskan beberapa ini ayat ini, nomor ini begitu dalam mushaf. Wa ghairu dzalika mimma yarahu al-qari'ul karim, dan yang lain-lainnya yang nanti akan dibaca oleh para qari'ul Quran. Kenapa beliau melakukan itu semua? Sa'ilal maula. Beliau melakukan itu karena dalam rangka minta. Sa'alanil maula. Minta agar Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala ayyaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihi, ikhlas, berharap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa yanfa'a bi hadzal nazma wa syarhahu, dan agar nazam dan syarahnya ini bermanfaat. Innahu subhanahu sami'un mujib, Allah lah yang maha suci, maha mendengar dan maha mengabulkan. Wa huwa hasbuna, dan cukuplah hanya Allah tempat kami mohon. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik pemberian, sebaik-baik yang mewakili. Ditulis di kota Ismailiyah pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal oleh Abu Muhammad Ashraf ibni Abdul Maqsud. Luar biasa teman-teman ya, bagaimana beliau memberikan pengantar itu seperti itu ya. Kondisi yang melatar belakangnya beliau semangatnya untuk mencetak, dan juga beliau ingin memberikan komentar-komentar karena memang kondisi muslim saat itu ya, di tahun 1907 itu jauh beda dengan kondisi kaum muslimin pada abad ke-9, 10, 11, 12 ya. Baik teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Akan kita coba lanjutkan di materi Tarjamatul Alamatud Dhabba'. Ini biografi dari Syekh Al-Alama Ad-Dhabba'. Huwa Aliyun ibnu Muhammadin ibnu Hasanin ibnu Ibrahim. Kalau bacanya begini, huwa Ali ibnu Muhammad ibni Hasan ibni Ibrahim al-Mulaqqabu bid-Dhabba'. Nama dari Syekh Ad-Dhabba' ini adalah Ali. Beliau cucu dari Syekh Muhammad dan cangga ya, cangga dari Syekh Hasan, Syekh Ibrahim, yang dijuluki dengan kata Ad-Dhabba', yang ada di daerah Masyriq. Ini nama daerah kayaknya. Beliau adalah alamatun kabirun, sangat alim sekali. Wa imamun muqaddam, seorang imam yang terdepan. Fi ilmi tajwid, di dalam ilmu tajwid. Tersohor lah ya. Wal qiraat, tidak hanya tajwid, qiraat juga. Warsum asmani, dan juga seorang yang alim, terkenal juga di dalam perkara rosem, tulis. Mushaf Utsman wa dhabtul mushaf, harokat Al-Quran. Asyarifiyah mulia wa adil ayat wa ghairiyah, dan juga ilmu tentang hitungan jumlah ayat Al-Quran. Masya Allah. Bisa dibilang komplit ya. Tajwid, qiraat, rosem Utsman, dhabtul mushaf, dan adil ayat. Ya, sedangkan dari masing-masing ini saja nanti banyak buku-buku tajwid ada sendiri,
qiraat itu banyak sekali ya teman-teman. Rasmul Uthman juga nanti ada sendiri. Dhabtul Mushaf ada sendiri ya. Kemarin Syekh kita itu juga menjelaskan Dhabtul Mushaf antara Mushaf Kudus ya. Tata cara penulisan. Kalau Nun Sukun ketemu ya misalnya di Quran Madinah gimana? Di Quran Kudus seperti apa? Itu guru-guru kami yaitu Syekh Ahmad Al-Kannas. Untuk tesis S2 beliau di PTIG ya. Wuliya masyikhata umumil maqari. Beliau dipercaya sebagai syekhnya apa ini? Syekhnya para qari-qari wal iqra. Nah, secara umum itu dikenal umum betul. Bidyaril Misriyah di kota Mesir. Ala ru'usil ashhad, banyak sekali saksinya. Min kibaril ulama al-mubarrizina anjidarah. Dan teman-teman sekalian, beliau memang diakui sebagai seorang syekh yang dituankan. Banyak yang menyaksikan kala itu. Ulama-ulama yang besar juga menyaksikan akan kemampuan beliau. Fanala minhum makana saudara. Dan beliau mendapatkan kepercayaan ya. Bahwa kalau mau belajar Quran di Syekh Ali aja gitu. Karena saking alim dan masyhurnya beliau. Beliau itu seperti samudra yang tidak pernah surut itu. Wa bakhran fil ilm. Samudra ilmu la yazalu yafidh, yang tidak akan pernah yang terus-terusan. Kok la yazalu kan berarti ilah itu masih ya. Yafidh itu apa di sini dibilang fadha. Meluap-luap ya. Jadi beliau kalau antum tanya masalah ilmu tajwid apapun itu masya Allah banyak sekali. Wa kutubun fi kulli ma lahu silatul bil Quran fa hasanu wa ajada. Dan semua buku-buku beliau yang berhubungan dengan Al-Quran itu bagus sekali. Wa naqasha wa afhama wa afada. Bisa wa naqasha dan berdiskusi, kemudian akhirnya udah terdiam. Saking kuatnya hujjah beliau, wa afada dan bisa ngambil mamat paraddal mughayyirina ala ulumil Quran bi ghaidhihim lam yanalu khaira. Dan beliau merupakan seorang kritikus bagi mereka-mereka yang suka merubah-merubah ilmu ulumul Quran. Bi ghaidhihim, dengan nafsu mereka, amarah mereka, lam yanalu khaira, yang tidak mungkin mendapatkan manfaat. Jadi di samping beliau seorang yang produktif di dalam menyusun buku, jadi beliau juga alim banget ya, alim banget, menjadi rujukan orang-orang yang ada di Mesir, ulama Mesir, diakui oleh orang-orang besar di sana, toko-toko di sana. Cukup luas sekali ilmunya, bahron muhitan ya, menulis segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, berdiskusi dengan orang-orang yang suka merubah dan menjadi kritikus ya. Kafallahu bisawlatihi al-muslimina minhum syarran wa dharran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan itu bisawliyati, dengan adanya kiprah beliau bagi orang muslim. Selamat orang Islam, ilmunya nanti sempurna, pembahasan tentang tajwidnya ketika diambil dari beliau, orang Islam akan cukup selamat dari perkara-perkara yang membahayakan dan menyengsarakan yang tidak baik. Kana naqiyan zakiyan wara'an, naqiyan zahidan, abidan mutawadhi'an, lainal janib, samhan kariman nafsi, la yafturu an tilawati, wa amarra rahimahu tawilan. Beliau itu orangnya bersih, tulus, wirai, zuhud, ahli ibadah, tawadhu. Kemudian beliau orangnya lemah lembut, sangat mulia sekali jiwanya. La yafturu an tilawati wa amri. Dan beliau tidak pernah lemes untuk ngaji ya. Semangat sekali. Dan beliau wa amarra rahimahu tawilan. Dan alhamdulillah beliau merupakan orang yang panjang umur ya.
Walau aqranun mubarrazuna lam yabqa minhum illa Asy-Syekhul Fadl Kabir Fadilatul Syekh Ahmad Abdul Aziz Ahmad Muhammad Az-Zayyad mudarris bil Azhar sabiq. Walau aqran, punya teman, mubarrizuna, lam yabqa minhum, yang yabqa itu tidak netap, minhum dari mereka, illa Syekh Fad Al-Kabir Fadilah Syekh Ahmad Abdul Aziz Ahmad Muhammad Az-Zayyad mudarris, seorang dosen di Al-Azhar tempo lalu. Dan beliau juga punya seorang karib, sahabat karib ya, yang cukup terkenal, yaitu Syekh Fad Al-Kabir. Fad ini diartikan dengan fadh. Teman satu-satunya itu Syekh yang cukup mulia, Syekh Abdul Aziz Ahmad Muhammad Zayyad. Ini nama salah satu nama teman beliau. Wa mimman akhadha 'ani Syekh Ad-Dabba' al-qira'ata al-'ashra min tariq Asy-Syatibiyyah wa Ad-Durra wa Thaibatun Nashr wa kadzalika al-qira'at al-arba'ah allati fawqa al-'ashr min kharij Misr al-'alama al-muhaqqiq Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Syekh Muhammad Ali Uyun As-Sud Syekhul Qurra wa Amin al-Ifta bi Hams bi Suriah. Dan di antara para murid beliau ya, yang belajar qiraah asyra dari thariqah Syatibiyah dan Durra, kemudian itu qiraah asyra sughra dan Thaibatun Nashr asyra kubra, begitu juga qiraat 4 allati faqal asyr, ini qiraat syad mungkin ya, saya kurang tahu, itu 4 qiraat lainnya. Min khariji Misr, dari muridnya dari luar Mesir, yaitu seorang yang alim juga, muhaqqiq, yang juga suka mentahqiq, yang namanya adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Syekh Muhammad Ali Uyun As-Sud. Nah, beliau ini merupakan salah satu guru dari gurunya Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Berikutnya, wa mimman akhadha anhu aidan al-qiraati al-'ashra min Thayyibatin Nashri al-'alamatul muhaqqiqu wath-thabatu al-mudaqqiqu Asy-Syaikh Ahmad Hamid Ar-Ridi At-Tiji Al-Madani thumma Al-Makki Al-Muqri Al-Kabir wa Syekhul Qura bi Makkah Al-Mukarramah. Salah satu murid beliau juga yang menjadi muqri ya, yang sangat mulia di Mekah. Wa qad talaqqa al-alamatu ad-Dabba' al-qira'ata ala ghairi wahidin min thiqati jihabadatin wal athbat minhum. Beliau itu ngambil belajar qiraat itu tidak hanya dari satu orang, namun dari orang-orang yang terpercaya ya, orang-orang yang terpercaya. Jahabadah, coba ada nggak artinya di jahabadah? Nggak ada artinya. Wal athbat, yaitu di antara nama guru beliau lah, gampangnya begitu, Syekh Hasan Al-Katabi, Ustadz Kabir, Syekh Abdurrahman Al-Khatib Asy-Syu'ar, itu nama beliau, guru yang kedua. Wa qad akhadha hadani al-alimani ala khatimatil muhaqqiqin, dan beliau mengambil dari kedua guru beliau ini mengambil dari penutup muhaqqiq al-alama Syekh Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ma'ruf bil Mutawalli Syekhul Qurra bi Riyadil Misriyah. Dan beliau berdua ini mengambil ilmunya dari Syekh Mutawalli yang cukup terkenal ya, Asy-Sya'rawi ya. Wa ba'da hayati hafilatin bil khidmatil jalilatil kitabatil aziz, dan setelah beliau mengalami masa yang penuh dengan khidmah untuk kitab Allah, fadat ruhul mutarajjim lahu ila bari'ihi fi nahwi sanati sittun wa sab'ina wa thalathimi'atin wa alf. Beliau pun akhirnya meninggal dunia ya pada tahun 1376 minal hijratin nubuwah, di bulan Hijriah al-muwafiq, yang bertepatan dengan awwalu Yanayir 1 Januari am wahid wa sittina wa tis'atin wa alfin minal milad, yaitu bertepatan pada tanggal pada tanggal 1 Januari 1900
61. Wah, saya belum lahir itu. 1961. Wa rahimallahu al-mutarjimu lahu wa ajzil lahul maghfirata wa thawab. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan membalas dengan pahala. Wa jazahullahu 'anil Qur'an wa alihi khairan, amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada Al-Qur'an dan ahlinya sebuah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca di footnote-nya itu, intaha mulakhisun min kitabi Hidayatul Qari li Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi ala musaddatin nujaba annahu la tushabihu baina ad-dad wa dha ditutur Ashraf Muhammad Fuad tolak. Nah, baik. Jadi demikianlah sedikit sekelumit daripada biografi Syekh Muhammad Ali Ad-Dabba'. Ya salam, ya salam. Luar biasa ya. Benar-benar alim. Kita lihat aja dari seperti beliau ya, yang hidupnya bermanfaat buat khidmah, membantu mendakwahkan Al-Quran. Dan nggak dijelaskan di sini punya pesantren loh itu. Ya, sebagai guru saja itu. Seorang muallim, seorang yang mensyarah. Zaman now ya kita mencobanya menjadi pensyarah melalui YouTube lah. Nggak tahu kapan YouTube itu akan terus eksis. Tapi ya kita terus aja udah. Share, upload begitu ya. Dalam rangka untuk menjelaskan. Karena dengan membaca begini juga kita nanti akan mendapatkan manfaatnya. Mendapatkan minimal mudzakarah. Kita mengulang-ulang materi kita agar ilmu kita tidak berhenti atau stuck ya. Matan Tuhfatil Atfal fi Tajwidil Quran li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah. Dhabatahu wa atana biha Abu Muhammad Ashraf ibni Abdul Maqsud. Ini nazomnya dari beliau. Ada beberapa memang nazom yang kadang nggak sama penulisannya itu. Ya, misalnya di sini babu walama ula samya qamriyan walama ukhra tuh. Kalau di guru kita bacanya walama lukhra walama lula walama lula begitu. Walamal ula. Ala kulli hal, demikianlah teman-teman sekalian sebagai pembukaan dari buku ini. Insyaallah nanti akan kita mulai ya materinya di video berikutnya. Anda langsung bisa skip kalau ingin melewati video ini. Kita nanti akan memulai pada insyaallah di sini dulu ya, di mukadimahnya. Kemudian kita lanjut nanti di konten yang ini dijelaskan oleh Syekh tadi, dikasih judul-judul supaya kita nanti paham. Oh, ini ada pembahasan tentang abadul asrul tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf. Masya Allah. Itu sifatul huruf. Baru kemudian nanti kita masuk kepada pembahasan dari kitabnya. Baik. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa memacu semangat kita untuk kita lebih semangat di dalam berbuat kebaikan. Satu itu. Kemudian supaya kita bisa bermanfaat hidup kita untuk kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Saya baca muqaddimatul mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.